Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada malam hari ini tidak kurang suatu apapun, dan masih sehat, masih kuat, dan masih sempat untuk menyisihkan sebagian waktu dan menyisihkan sebagian dari kegiatan main HP kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Semoga meskipun majelis ilmu ini online, tapi tidak kurang dari segi keberkahan. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan syarah jurumnya yang telah kita mulai kurang lebih 3 bulan, alhamdulillah. Dan malam hari ini masih di makna-makna huruf jar. Kemarin kita sudah selesai di huruf jar yang sampai kemarin di ala. Malam ini kita masuk ke makna huruf jar fi, di mana selama ini kita mengartikan huruf jar fi ini di dalam atau pada. Tapi huruf jar fi ini ternyata memiliki banyak makna, tidak hanya di dalam atau pada. Baik, ini huruf jar yang kelima yang disebutkan dalam matan jurumnya, yaitu harful jarri fi. Huruf jar atau huruf khafat yang kelima yaitu fi. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu ma'anin katsiratun minha. Ini sudah sering kita temui dari awal mengkaji makna huruf jar, bentuknya mesti seperti ini. Walahu ma'anin katsiratun. Di mana wa ini kita dudukkan sebagai istinaf atau penanda awal. Lalu ada lahu. La dan hu. Hu ini jelas, kita sudah paham bahwa ini adalah isim dhamir. Sekarang tinggal la-nya ini. Nah, la ini apa? Nah, ini adalah huruf jar. Kan huruf jar li. Kenapa dia dibaca la? Nah, kita sudah sampaikan kemarin bahwa la apabila bergandeng dengan jar, ada bergandeng dengan huruf domir, isim domir mutasil, maka yang awalnya la, dia berubah menjadi, yang awalnya li, dia berubah menjadi la. Maka dia tidak dibaca lihi atau lihu, tetapi
lahu. Bukan lahi atau lah, karena dia bukan dhamir muannas. Kenapa nggak li tetap? Karena itu berat di lisan. Orang Arab tidak bisa menyebut lihi atau lihu, dan susah. Maka ini adalah la dan hu, ini adalah susunan jar dan majrurnya. Jar dan majrur. Berarti jar majrur ini letaknya di awal. Di awal kalimat. Nah, sudah sampaikan berulang kali bahwa jar yang letaknya di awal kalimat bisa dicurigai dia memiliki kedudukan inti. Apa itu kedudukan inti? Nah, kita ulangi lagi. Kedudukan inti ada mubtada plus khobar muqaddam plus mubtada muakhar. Fi'il plus fa'il, fi'il majhul plus naibul fa'il. Nah, itu 8 itu adalah kedudukan inti. Nah, salah satu yang menjadi kedudukan inti itu adalah khabar muqaddam. Di mana salah satu ciri khabar muqaddam adalah isim majrur, jar majrur yang terletak di awal kalimat. Seperti kata lahu ini. Maka lahu ini kita curigai dulu. Asumsikan dulu. Curigai dulu dia sebagai mubtada, salah khabar muqaddam. Nah, kalau dicurigai sebagai khabar muqaddam, maka tugas kita mencari pasangannya. Apa pasangannya? Pasangan khabar muqaddam adalah mubtada muakhar. Mana mubtada muakharnya? Ingat, mubtada muakhar itu isim yang dibaca rafa. Ingat, mubtada muakhar, carilah isim yang dibaca rafa atau isim yang beri'rab rafa. Mana isim yang beri'rab rafa? Ya, kita lihat di depannya. Adakah tidak dia isim yang beri'rab rafa? Ma'anin. Kalau kita belum tahu nih. Ma'anin, loh dia dibaca in, bukan un. Padahal i'rab rafa cirinya salah satunya dia harus dibaca un. Kok dia dibaca in? Tapi secara zahir dia ini bukan rafa. Secara zahir ini logikanya dulu, asumsinya dulu. Oh, ada kasiratun. Kasiratun ini dia rafa. Oh, rafa ini. Mana rafanya? Rafanya dengan tanwin. Ada tak marbutoh. Oh, berarti dia mufrad rafa untuk muannas. Nah, berarti ini cocok kalau kita asumsikan dia sebagai mubtada muakhar. Karena dia isim dibaca rafa. Cuman yang menjadi pertanyaan, ma'anin ini menjadi apa? Nah, ini harus ketemu jawabannya. Pertanyaan yang ini. Nah, ma'anin menjadi apa? Kok tiba-tiba dia jar? Kok tiba-tiba dia dibaca kasroh? Kok dia tiba-tiba dibaca jar? Kalau dia idofah, mana mudofnya? Tidak ada mudof, berarti dia tidak bisa menjadi idofah. Kalau dia menjadi isim majrur, mana huruf jarnya? Sementara huruf jar lat dia sudah punya isim majrur yaitu hu. Berarti dia ini jar secara tiba-tiba, tidak mungkin. Tidak mungkin ada kata-kata yang dibaca jar secara tiba-tiba. Atau kata-kata yang dibaca nasab secara tiba-tiba. Tidak mungkin. Dia mesti memiliki kedudukan
atau memiliki sebab sehingga kata itu dibaca jer atau nasab. Tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk dia dibaca jer atau dibaca nasab. Itu kuncinya. Maka ini kok tiba-tiba dibaca jer, maka mustahil ini kok tiba-tiba. Maka dia ini hanya zohirnya saja yang jer. Tapi aslinya ini dia bukan jer. Apa dia? Dia rofa. Dia aslinya. Kita jelaskan kemarin aslinya dia ini ma'aniyun. Kemudian karena ini maksur, maka kaidahnya ya-nya dihilangkan. Kemudian tanwinnya dipindahkan ke huruf sebelum huruf ilat, sehingga dia berubah menjadi ma'anin. Nah, kemarin kita sudah jelaskan detail beberapa pertemuan sebelumnya. Nanti dicek lagi di YouTube-nya karena ada rekamannya. Nah, sehingga ma'anin ini secara bentuk dia adalah isim yang dibaca rofa. Nah, berarti ada dua ini yang dibaca rofa. Ma'anin rofa, kasiratun juga rofa. Yang manakah yang cocok menjadi mubtada muakhar? Maka yang paling cocok adalah pilih yang paling dekat. Sehingga yang menjadi mubtada muakharnya adalah ma'anin. Loh, kasiratun jadi apa? Kasiratun menjadi sifat dari ma'anin atau menjadi naat dari man'utnya ma'anin. Nah, sehingga ketika diterjemah walahu ma'anin kasiratun minha, dan baginya lah, bagi huruf jarfi tadi, ma'anin, makna-makna, kasiratun, nah yang banyak. Nah, kasiratun itu karena dia sebagai sifat atau naat, ketika menerjemahkannya untuk merasakan dia itu sifat, maka tambahkan yang. Lahu ma'anin kasiratun, maka baginya lah makna-makna yang banyak. Nah, seperti itu. Apa makna-maknanya? Di antaranya minha jadi apa? Minha ini jadi keterangan saja. Di antaranya az-zarfiyah. Az-zarfiyatu. Minha di antaranya az-zarfiyati. Kalau dia diikutkan dari hanya ini. Ya, karena dia badal dari ha. Az-zarfiyati. Atau kalau dia ditempatkan sebagai mubtada baru, khabar baru dari mubtada yang dihilangkan, az-zarfiyatu. Nah, terserah mau milih yang mana nanti. Tergantung enak. Sebenarnya enak semua. Az-zarfiyah. Zarfiyah. Makna yang pertama, huruf jar fi ini memiliki makna zarfiyah. Zarfiyah itu zarfiyah itu terbagi dua, makan dan tempat, yang menunjukkan waktu dan tempat. Itu zarfiyah. Nah, zarfiyah atau menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contoh mislu, contohnya, atau misla al-kitabu fil haqibati. Mislu al-kitabu fil haqibati. Contoh al-kitabu fil haqibati. Ini menarik contohnya ini untuk kita pindah ke papan. Nah, kita biar bisa mudah. Nah, kita ada contoh diberikan pengarang al-kitabu fil haqibati. Nah,
ketika menemukan tulisan seperti ini, bagaimanakah cara mengharakatinya? Nah, inilah kita belajar. Maka cara mengharakatinya, kita tentukan dulu kedudukannya. Ini sudah jelas, karena ini pakai alif lam, berarti ini dibaca al, karena dia di awal, lamnya di sukun. Kita sudah tahu ini awal. Karena ini ada alif, sebelum alif mesti dibaca ta, nggak mungkin ti, karena ada alif, karena rumusnya sebelum alif ini mesti dibaca ta, nggak mungkin ti. Nah, tinggal huruf kaf sama ba ini kita belum tahu. Fi kita sudah tahu dia huruf, sudah masih dibaca fi. Nah, berarti dari berapa huruf ini kita sudah tahu sebagian persen, ini kalau baru belajar ya. Nah, ketika kita sudah belajar lebih jauh, kita akan tahu, oh Alkitab dia ini di awal kalimat, sehingga kata-kata di awal kalimat dan dia isim karena ada al, maka dia mesti dibaca u. Kenapa ujungnya dibaca u? Karena dia bisa menjadi mubtada. Oh, berarti dia ini dibaca bu. Tinggal huruf kafnya nih. Dibaca apakah dia? Nah, nanti kalau kita sudah belajar lebih jauh, kita akan ketemu wazan fi'alun. Nah, tinggal masukkan wazan fi'alun ke huruf kaf ta ba. Nah, tinggal masukkan kita. Oh, sudah dapat al-kitab. Nah, sekarang fi. Oh, kita sudah belajar fi itu kalau ada huruf jar maka kata di depannya ujungnya mesti dibaca jar. Berarti ta ini nggak mungkin dibaca ta, nggak mungkin dibaca tu, mesti dibaca ti. Nah, haqibati. Ti, ha, qaf, ya dan ba-nya anggaplah kita belum tahu. Tapi alnya kan kita sudah tahu. Alnya mesti disukun, alifnya nggak perlu dibaca karena dia alif wasol. Sehingga dia dimasuk fil. Tinggal ha, qaf, ya dan ba. Nanti kalau kita sudah belajar lebih jauh, kalau jenengan belajar sharaf, belajar wazan, akan ketemu wazan fa'ilun. Nah, tinggal masukkan fa-nya huruf ha, ainnya huruf qaf, ya-nya disukun, ba-nya huruf lam. Nah, haqibah, haqibati. Nah, sudah tahu bacanya. Ternyata cara bacanya al-kitabu fil haqibati. Tinggal menterjemah. Bagaimana menterjemah? Dia adalah mubtada, maka kita kasih kode. Adapun buku itu, V-nya sebelum V-nya ditambah itu, karena V-nya kan bisa menjadi khabar yang kelima. Adapun buku itu fil haqibati, di dalam tas. Nah, ini makna huruf jar yang pertama. Dia menunjukkan zorob, keterangan. Kalau di sini keterangan tempat. Tapi akan ada juga zorob itu menunjukkan keterangan waktu. Jadi zorob itu atau zorfiyah itu terbagi dua. Ada tempat menunjukkan keterangan tempat, ada yang kedua menunjukkan keterangan waktu. Tempat disebut makan dalam bahasa Arabnya, waktu disebut zaman. Jadi zorab itu terbagi dua, makan dan tempat, menunjukkan waktu dan tempat. Nah, itulah makna huruf jar yang pertama. Dia memiliki makna menunjukkan keterangan, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Contohnya ayat Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, masala nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujah. Nah, fi zujah, di dalam zujah, di dalam kaca. Zujah aja, kaca. Oke, itu makna yang pertama. Makna yang kedua,
antadulla ala sababi wa ta'lili. Makna yang kedua, an, ada an di sini. Nah, an itu kalau dia tidak berharokat gini, hanya ada dua, an atau anna. Karena jelas dia hamzahnya ada di atas, kecuali di bawah dia jelas inna. Nah, maka an ini bisa dibaca dua. Alif dan nun ini maksudnya. Bisa dibaca an, bisa dibaca anna. Bagaimana membedakannya? Membedakannya lihat kata di depannya. Nah, kalau kata di depannya adalah isim, maka alif dan nun ini dibaca anna. Tetapi kalau kata di depannya ini adalah fi'il mudhari, maka dia dibaca an. Seperti itu cara mudah membedakannya. Lalu kita lihat alif dan nun ini. Apakah yang ada di depan ini? Isim ataukah fi'il? Lihat. Oh, ternyata dalla ini adalah ayat ta dan dal dan lam ini adalah asal kata dari dalla yadullu. Nah, sehingga dia menggunakan domir ya yang kembali ke huruf jar tadi. Nah, berarti dia ada ta ini penanda fi'il mudhari. Berarti ini adalah fi'il mudhari. Nah, berarti an ini mustahil dibaca anna. Pasti dia dibaca an. Sehingga an tadul. Nah, sekarang tinggal lamnya ini. Lali apa lu? Kalau li mustahil. Kenapa mustahil? Karena dia fi'il. Fi'il tidak menerima huruf, tidak menerima i'rab jar. Maka mustahil li dibaca, lam dibaca li. Tinggal dua, la atau lu. Nah, tinggal pilih mau dibaca la atau lu. Tapi nilainya sesuai teori. Oh, ingat lagi, an itu fungsinya menasabkan fi'il mudhari. Oh, berarti dia dibaca la, tidak dibaca lu. Sehingga an tadulla. Kalau terjemahkan, hendaknya atau akan menunjukkanlah makna huruf fi tadi alas sababi wa ta'lil. Dia menunjukkan makna sebab dan alasan. Alasan dan sebab. Sebab ya sebab, alasan ya alasan bersama sebenarnya. Nah, jadi huruf fi itu menunjukkan makna sebab dan alasan. Jadi nggak lagi dia menunjukkan makna di dalam atau makna zarab, tapi sekarang dia sudah menunjukkan makna sebab atau alasan. Mana contohnya? Contohnya mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalati imra'atun nara fi hirratin hasabatha hatta matat pada khalat fiha an-nara falahiyya atma'atha wa saqatha iz habasatha walahiyya tarakatha ta'kulu min khasasil ardi. Ay dakhalati imra'atun an-nara bisababi hirratin. Ini hadis bagi yang pecinta binatang. Ini hadis bagi orang yang memelihara kucing, memelihara manuk, memelihara ikan, dan memelihara hewan apapun. Hati-hati, hewan yang kita pelihara bisa membawa kita ke neraka. Bagaimana caranya? Ini hadisnya kata Nabi, seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka fi hirratin. Nah, fi hirratin ini bukan diartikan di dalam kucing.
Karena fi kan tadi kita tahunya fi bermakna di dalam. Tapi fi di sini nggak bisa diartikan di dalam kucing. Seorang perempuan masuk ke dalam neraka fi hirratin, di dalam kucing. Apa makna di dalam kucing? Maka akan ketemu maknanya. Maka fi di sini dia memiliki makna ta'lil dan sebab, sehingga nggak bisa dimaknai lagi sebagai, kurang tepat dimaknai sebagai fi lagi. Nah, sehingga diartikan karena atau sebab seorang perempuan masuk ke neraka fi hirratin, karena atau disebabkan oleh seekor kucing yang dia pelihara sampai, atau yang dia kurung, dia kandangin sampai mati. Nah, maka sebab itulah dia masuk neraka. Kenapa? Ketika dia mengandangi kucing itulah hiya at'amatha wa saqatha. Nah, ketika dia mengandangi kucing itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dan dia juga nggak melepaskan kucing itu, dia dikandangin. Sehingga kalau dilepaskan, kucing itu kan bisa makan dari hewan-hewan melata di muka bumi. Tapi enggak, sama perempuan itu dikandangin tok, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sehingga dakhalat imra'atun nara fi hirratin, sehingga perempuan itu masuk neraka fi hirratin, karena kucing. Nah, bukan di dalam kucing, tapi bisa babi hirratin, dia masuk neraka karena kucing. Nah, ini dalil nih buat kita, kalau kita yang hobi pelihara hewan. Hewan apa saja, nggak hanya kucing. Nah, kucing hanya perwakilan saja, karena zaman itu ada perempuan yang melihara kucing. Hari ini kan orang banyak melihara, apa saja dipelihara. Kucing, burung, kura-kura, ikan berbagai jenis ikan, aligator lah, apalah. Semuanya dipelihara. Hati-hati, yang dipelihara itu kalau nggak dikasih makan bisa menarik kita ke neraka. Nah, inilah indahnya Islam. Islam itu seperti ini. Jangankan manusia, menyakiti hewan saja bisa menyebabkan orang masuk neraka. Apalagi menyakiti manusia. Kita melihara kucing, melihara hewan, kayak kita kasih makan saja bisa menyebabkan masuk neraka. Apatah lagi kita punya karyawan, punya pekerja yang tidak kita bayar haknya, yang tidak kita berikan haknya dengan pantas. Bagaimana itu? Sebab kucing saja bisa masuk neraka, apalagi sebab menzalimi hak manusia. Masya Allah. Nah, ini hadisnya ini. Nah, tapi ya kita sedang belajar bahasa Arab, tidak sedang belajar hadis. Tapi tidak apa-apa, karena kita ketemu ya kita bahas sedikit supaya ada pengayaan. Nah, itu makna yang kedua. Nah, bahwasanya huruf jarfi ini, nah, dia punya makna antadulla ala sababi wa ta'lim. Dia punya makna menunjukkan sebab dan menunjukkan alasan. Sebagaimana contoh dari hadis Nabi, dakhalat imra'atun nara fi hirratin. Seorang perempuan masuk neraka fi hirratin. Nah, bukan diartikan di dalam kucing, tapi karena kucing atau disebabkan oleh kucing. Baik. Sekarang makna yang ketiga dari huruf fi. Antadulla ala al-ma'iyati wal masahabati. Nah, kita tidak perlu mengi'rab lagi karena sudah sama. Antadulla tadi ala al-ma'iyah sama seperti di atas. Kita tinggal menerjemahkan saja. Antadulla ala al-ma'iyati wal masahabati. Huruf jarfi itu menunjukkan makna ma'iyah dan masahabah. Menunjukkan makna bersama dan turut serta. Artinya berjalan bersama, beriringan. Nah, jadi tidak ada pisah, tidak ada jeda. Ya sama-sama masuknya. Mislu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
qalu dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnari. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu, masuklah kalian. Masuk ke mana? Masuk ke dalam neraka. Fi umamin. Nah, fi umamin di sini tidak diartikan di dalam umat-umat atau di dalam golongan-golongan, tetapi ma'a umamin, maknanya bersama umat-umat atau bersama kaum-kaum. Qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Surah Al-A'raf ayat 38. Jadi bukan diartikan ada atau di dalam, tapi dimaknai sebagai ma'a umamin, bersama umat-umat. Baik. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat dari huruf jar fi. Antakuna bimakna ala. Huruf jar fi itu dia memiliki makna ala. Artinya di atas. Bukan di dalam, tapi di atas. Nah, jadi kapan? Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihra fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Nah, maksudnya wala usallibannakum ala juzu'in nakhli, atas juzu'in nakhli. Nah, seperti itu, dia di atas, tidak dimaknai sebagai di dalam. Itu makna yang ketiga. Nah, cepat. Yang keempat, yang kelima, antakuna bimakna ila. Sekarang huruf jar itu yang fi, huruf jar fi itu memiliki makna ila, bimakna ila, makna kepada, kan di atas atau di dalam atau bersama lagi, tapi sekarang dia punya makna yang kelima, yaitu makna ila, kepada. Mana contohnya? Mislu qaulillahi ta'ala, wala syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nadhiran. Nah, ini ada huruf jar fi, setelahnya kulli qaryatin. Nah, dia tidak dimaknai di dalam setiap qaryah, di dalam setiap desa atau di setiap tempat. Nadhiran, pemberi peringatan. Tetapi pada maknanya. Laba'asna ila kulli qaryatin nadhiran. Maknanya walau syi'na, dan sekiranya kami berkehendak, laba'asna, maka sungguh akan kami utus fi kulli qaryatin nadhiran. Tidak dimaknai di dalam setiap qaryah, di dalam setiap desa, di setiap tempat, nadhiran, pemberi peringatan, enggak, tapi dimaknai ila kulli qaryatin nadhiran. Pada setiap qaryah, pada setiap tempat, setiap desa, nadhiran, pemberi peringatan. Nah, itulah makna huruf jar fi. Dia ada 5 makna. Kita rangkum. Jadi huruf jar fi memiliki 5 makna. Apa saja? Yang pertama tadi bermakna zorfiyah. Nah, yang pertama dia bermakna zorfiyah.
Yang kedua dia bermakna as-sabab atau ta'lil. Yang ketiga dia bermakna al-ma'iyah atau masabah. Yang keempat dia bermakna ala. Nah, yang kelima dia bermakna ila. Nah, inilah 5 makna huruf jar fi. Dia bermakna zarfiyah, bermakna sabab, bermakna ma'iyah, bermakna ala, dan bermakna ila. Nah, lalu bagaimana membedakannya? Mau nggak mau ketika kita membaca atau kita menerjemahkannya dirasakan semua. Dirasakan semua dan dipilih, dicari mana yang cocok, paling pas menurut kita dan sesuai teori yang kita pelajari. Seperti Al-Kitabu fil Haqibati tadi. Ya kita letakkan satu-satu. Al-Kitabu fil Haqibati. Nah, kitab itu letakkan dulu zarfiyah. Di dalam tas. Cocok nggak? Oh, cocok. Ya, nah. Kalau seandainya nggak cocok, dirubah lagi. Oh, nggak cocok. Ya, nah. Al-Haqibatu fil Haqibah. Dimana masukkan makna taklil atau sebab. Kitab itu dikarenakan atau sebab atau karena tas. Oh, malah nggak cocok ternyata. Masukkan makna yang ketiga, ma'iyah atau masahabah. Al-kitabu fil haqibah. Kitab itu bersama dengan tas. Loh, hampir bercocok ini ternyata. Bisa aja kan orang bawa tas sama bawa buku. Ini orang ngomong al-kitabu fil haqibah. Buku itu bersamaan dengan tas, datang bersamaan dengan tas. Nah, tinggal lihat si'ul kalamnya, tinggal lihat alur pembicaraan sebelumnya. Jadi ternyata untuk meletakkan dia sebagai ma'iyah dan masahabah harus melihat si'ul kalam. Ternyata masih belum cocok, belum pas. Masukkan makna yang keempat, yaitu ala. Al-kitabu fil haqibah. Alal haqibah. Buku itu di atas tas, artinya bertumpuk. Jadi gini, buku ini bertumpuk di atas tas. Nah, itu namanya al-kitabu fil haqibah. Yang bermakna ala. Kok ngomongnya fi, kalau buku menunjukkan buku itu bertumpuk di atas tas, harusnya langsung ngomong ala saja bisa. Ternyata belum pas juga. Masukkan makna yang terakhir. Al-kitabu fil haqibah. Bermakna al-kitabu ilal haqibah. Buku itu kepada tas. Tambah nggak nyambung. Berarti yang paling pas di sini bermakna sebagai zarfiyah, sebagai menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Begitu contoh yang lain, maka dimasukkan satu-satu maknanya. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Perempuan maka di dalam kucing. Apa makna zarf yang pertama tadi kan? Makna yang pertama zarf. Masa masuk neraka di dalam kucing? Enggak nyambung. Yang kedua, yang ketiga, ma'iyah atau masahabah. Perempuan masuk neraka bersama kucing. Nah, kok masuk neraka bersama kucing? Sama nggak nyambung. Yang keempat, perempuan masuk neraka bihirrah bermakna ala hirrah, atas kucing. Kita nggak nyambung lagi. Perempuan yang kelima, ila dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Perempuan masuk neraka kepada kucing. Ini ternyata pertama nggak nyambung. Ternyata yang nyambung adalah bermakna ta'lil atau sebab. Perempuan dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Perempuan masuk ke neraka fi hirratin. Bukan di dalam kucing atau kepada kucing atau atas kucing atau bersama kucing, tetapi karena kucing atau disebabkan oleh kucing yang dia pelihara. Nah, itu makna huruf
ada 5 yang kita pelajari pada malam hari ini. Nah, baik, saya kira cukup, kurang lebih 45 menit pertemuannya. Nah, timernya sudah titik-titik, sudah menunjukkan timer. Saya kira cukup. Ada 5 makna fi yang kita pelajari malam hari ini. Jadi ketika jenengan Bapak dan Ibu nanti membaca, membedah kitab-kitab, pelan-pelan makna itu dimasukkan supaya dia ingat, supaya dia terikat terus. Karena baca kitab ini tidak bisa kalau tidak dipraktekkan, dan tidak bisa kalau hanya ngawang-ngawang. Dia harus latihan terus, harus membaca terus. Bahkan orang sudah bisa pun harus membaca, terus membaca. Jangan dikira orang sudah bisa itu bisa terus semuanya. Entah, ada juga beberapa kalimat yang dia tidak bisa. Ada juga dia beberapa kalimat yang jelimet dan dia bingung. Nah, maka yang seperti itu diatasi dengan latihan. Semakin sering kita latihan mengatasi kesulitan-kesulitan, maka nanti akan mudah. Seperti orang hari ini bisa menerjemah dengan mudah, membaca dengan cepat, tinggal langsung antadulla 'alal ma'iyah al-masahabah wal masahabah. Bisa seperti itu karena di sininya, di pikirannya dia sudah tersusun, sudah rapi. Ketika ketemu langsung tadulla, langsung dibaca gini. Nah, dia sudah tersusun rapi. Kenapa? Dari awal belajar dia sudah mensistemasi di pikirannya. Nah, maka kami ketika di kelas privat, di kelas pemula, memang kami ajarkan logikanya supaya ketika membaca itu tersistemasi dan bisa diingat tanpa mengingat, hafal tanpa menghafal. Nah, seperti itu harapan kami. Sama, jenengan sudah bisa juga ulang-ulang terus, dicari terus, semakin meningkat. Kalau sudah misal sudah hatam Sarah Jurumiyah, nanti pindah ke sini, bisa ke Sarah Alfiyah Imam Malik, terus meningkat sehingga nanti kita akan tidak terasa, oh ternyata saya berkembang loh, oh ternyata saya bisa loh membaca yang seperti ini, oh ternyata mudah loh bahasa Arab itu, seperti itu. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa di hari Minggu bagi yang ada hari yang lain, jadwal yang lain bagi yang kelas privat, dan bagi yang ikut reguler saja. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang di minggu yang akan datang. Baik, saya kira cukup apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinilai pahala dan dinilai kebaikan yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat majelis ilmu yang senantiasa kita hadiri, dan semoga segala kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang menghampiri hidup kita. Baik, saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kurang adalah kurangnya saya sendiri, yang lebih adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khair.